Sesi 2, pemahaman diri dan pengembangan diri adalah sesi yang fokus pada introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Dalam sesi ini, peserta akan dieksplorasi untuk memahami nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan mereka. Peserta akan melakukan refleksi mendalam tentang tujuan hidup, minat, dan passion yang mereka miliki. Mereka akan belajar mengenali pola pikir dan kepercayaan yang mempengaruhi tindakan serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Peserta akan mengeksplorasi strategi pengembangan diri, seperti pembelajaran baru, pengelolaan waktu, dan peningkatan keterampilan komunikasi. Mereka akan diberikan alat dan teknik untuk mengembangkan diri mereka sendiri secara terus-menerus. Sesi ini bertujuan untuk memberdayakan peserta dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Peserta akan meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan kualitas kepemimpinan mereka melalui pemahaman diri yang mendalam. Pada akhir sesi, peserta akan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan pribadi mereka. Dalam poin pertama, mengenali diri sendiri, peserta akan mengeksplorasi kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Mereka akan memeriksa bakat dan kualitas yang mereka miliki yang membedakan mereka dari orang lain. Peserta akan melakukan evaluasi objektif terhadap kelemahan mereka untuk memahami area di mana mereka dapat meningkatkan diri. Mereka juga akan mengeksplorasi minat dan hobi yang memberi mereka kegembiraan dan kepuasan pribadi. Selain itu, peserta akan mempertimbangkan nilai-nilai pribadi yang mendasari tindakan mereka dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Tujuan dari poin ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri sebagai dasar untuk pengembangan pribadi. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi, peserta dapat memanfaatkannya dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi mereka. Bagaimana cara peserta dapat memanfaatkan kekuatan dan minat pribadi mereka dalam mencapai tujuan? Peserta dapat memanfaatkan kekuatan dan minat pribadi mereka dalam mencapai tujuan dengan beberapa cara berikut. Identifikasi keselarasan, peserta dapat mencari keselarasan antara kekuatan pribadi mereka dan tujuan yang ingin dicapai. Mereka dapat mengeksplorasi bagaimana kekuatan mereka dapat diterapkan dan digunakan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, pemanfaatan keahlian. Dengan mengenali kekuatan mereka, peserta dapat fokus pada pengembangan dan pemanfaatan keahlian yang sesuai dengan tujuan mereka. Ini dapat membantu mereka menjadi lebih kompeten dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, pilihan karir yang sesuai. Jika minat pribadi peserta sejalan dengan tujuan karir mereka, mereka dapat memilih jalur karir yang sesuai. Ini akan memungkinkan mereka untuk bekerja dengan gairah dan motivasi yang tinggi, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan. Keempat, kolaborasi dan jaringan. Peserta dapat mencari peluang kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki minat dan kekuatan serupa. Dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan individu yang sejalan, mereka dapat saling memperkuat dan mencapai hasil yang lebih baik. Kelima, penetapan prioritas. Peserta dapat menggunakan pemahaman tentang kekuatan dan minat mereka untuk membantu mereka menetapkan prioritas. Mereka dapat fokus pada aspek yang paling sesuai dengan minat dan kekuatan mereka, sehingga mengarahkan upaya mereka pada hal-hal yang paling penting dan berdampak signifikan. Dengan memanfaatkan kekuatan dan minat pribadi mereka, peserta dapat merancang jalur menuju tujuan mereka yang lebih terarah,
memperoleh kepuasan pribadi, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Apa yang dapat dilakukan peserta jika kekuatan dan minat pribadi mereka tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai? Jika kekuatan dan minat pribadi peserta tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, mereka dapat melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, evaluasi dan refleksi. Peserta dapat melakukan evaluasi dan refleksi mendalam terhadap tujuan yang ingin mereka capai. Mereka perlu mempertimbangkan apakah tujuan tersebut benar-benar sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadi mereka. Jika tidak sejalan, langkah selanjutnya bisa dipertimbangkan. Kedua, penyesuaian tujuan. Peserta dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan atau mengubah tujuan mereka. Proses ini melibatkan mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi mereka, mempertimbangkan minat dan nilai-nilai pribadi yang lebih kuat, dan menentukan tujuan yang lebih sesuai dengan kekuatan mereka. Ketiga, peningkatan keahlian. Jika peserta memiliki minat yang kuat terhadap tujuan yang ingin mereka capai, namun kekuatan mereka belum cukup, mereka dapat fokus pada pengembangan keahlian yang dibutuhkan. Dengan upaya dan latihan yang tekun, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, kolaborasi dan bantuan. Peserta dapat mencari bantuan dan kolaborasi dengan orang lain yang memiliki kekuatan yang diperlukan. Dalam kerjasama tim atau kemitraan, mereka dapat saling melengkapi dan menggunakan kekuatan kolektif untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan minat pribadi mereka. Pencarian alternatif. Jika kekuatan dan minat pribadi peserta benar-benar tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, mereka dapat mempertimbangkan alternatif yang lebih sesuai. Ini melibatkan eksplorasi pilihan lain yang dapat memanfaatkan kekuatan dan minat mereka dengan lebih baik, dan membantu mereka mencapai kepuasan dan keberhasilan yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa perubahan tujuan atau penyesuaian tidak selalu merupakan kegagalan, tetapi merupakan langkah penting untuk menemukan arah yang lebih autentik dan memenuhi potensi pribadi. Sesi kedua, yaitu pemahaman diri dan pengembangan diri, penting dalam menggali kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi peserta. Dalam sesi ini, peserta belajar untuk mengenali diri sendiri secara lebih mendalam, memahami potensi mereka, dan memanfaatkan kekuatan serta minat pribadi. Dengan memahami diri sendiri, peserta dapat mengarahkan tujuan dan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan minat yang kuat. Pemahaman diri yang mendalam membantu peserta dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, mengembangkan kepercayaan diri, dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk meraih keberhasilan. Peserta juga belajar untuk menghadapi kelemahan mereka dengan sikap yang positif dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Melalui pemahaman diri yang lebih baik, peserta dapat membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Sesi ini memberikan peserta alat dan teknik untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, motivasi, dan keterampilan komunikasi mereka. Dengan mengintegrasikan pemahaman diri dan pengembangan pribadi, peserta dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik, mencapai tujuan dengan lebih efektif, dan meraih kepuasan pribadi yang lebih besar dalam hidup mereka. Kesimpulannya, sesi kedua memberikan peserta pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kekuatan, menghadapi kelemahan, mengeksplorasi minat, dan hidup berdasarkan nilai-nilai pribadi mereka menuju pertumbuhan pribadi yang signifikan. Semoga materi ini dapat membuat para peserta semakin memahami potensi diri dan siap untuk mengembangkannya di masa depan. Selamat berlatih dan sampai jumpa.